Balik lagi sama gue Febian dari Gaming Tekno, dan hari ini guys gue dikirimin sebuah mystery box ya dari JBL. Dan ini cukup besar, gue juga penasaran isinya apaan. Dan ya sebelum kita buka gue tunjukin dulu untuk mystery boxnya ya. Jadi di samping sini itu ada JBL Quantum, dan di depan sini pun ini juga ada ya tulisannya, ada Dare to Dive In, dan lagi-lagi ada brand JBL Quantum. Ya kita buka aja, ini masih di tali ya. Wow, nggak tahu kenapa selalu penasaran kalau dapat mystery box kayak ini, karena isinya apaan. Oh wow, isinya banyak ya ternyata. Pertama nih ada kartunya, ada Dare to Dive In ya, dan ada juga message-nya. Terus kemudian wah, ada minumannya nih. Iya, minuman ya nih. Oh iya, ini minuman guys. Ada 2 minumannya. Mantap nih. Terus, wow, ini langsung dapat 2 produknya guys ya. Dan ini ada pertama, ada JBL Quantum Stream. Ya, ini merupakan mikrofon ya. Terus yang kedua, ini lebih gede lagi nih. Ada JBL Quantum 350 ya. Ini wireless headphone. Ya, headphone buat gaming nih ya, mantap. Oh, ini satu paket nih guys. Jadi ini ada mic ya, kita bisa pakai buat streaming game juga nih ya. Terus kemudian ini ada headphone-nya juga, dan udah Discord certified dua-duanya. Mantap nih. Terus ini masih ada lagi guys di dalamnya ini. Dapat tas woi. JBL Quantum juga untuk tasnya ini, dan keren banget tasnya ya. Banyak, kuat banget. Terus wow, ini ada soft-softnya begitu guys. Wah, ini bisa buat laptop, bisa buat tablet ya. Laptop sampai 15,6 inch, dan kayaknya ini eksklusif juga, karena nggak tahu JBL jual ini nggak sih. Tapi thank you banget karena isinya sangat bervariasi ya. Oke, jadi kita unboxing dari ini dulu ya, JBL Quantum Stream ya. Jadi langsung aja kita buka guys ya. Dan ya boxnya kayak gini. Dia ini boxnya kuat ya, dan cukup premium. Dan di sini ada brandingnya JBL Quantum Stream, terus ada gambarnya juga ya kayak gini. Desainnya sih cukup cakep, ntar kita lihat dan kita review juga. Dan dia udah Discord certified, artinya kalau kalian punya account Discord ya, ini udah tersertifikasi. Jadi nggak sekedar bisa dipakai, tapi udah certified. Terus di sini juga ada beberapa device yang disupport ya. Kayak di sini udah support PC, support PS5, PS4, support Nintendo untuk Switch ya, terus kemudian support Mac juga. Dan begitu juga di belakang sini, ini ada beberapa detail supportnya. Jadi dia udah ada select 2 mode voice pickup ya. Ini keren banget karena nggak semua mic itu punya 2 mode pickup pattern kayak gini ya. Jadi ini merupakan hal yang cukup unik menurut gua. Terus dia juga support untuk universal mounting, terus juga voice monitoring, cukup menarik ya. Terus bisa juga ada tombol untuk mute instan, dan dia juga udah support dengan JBL Quantum Engine. Karena gue dikirimin versi resminya ya, jadi dia udah ada garansi resminya ini dari IMS Indonesia. Kalau kalian beli resminya juga bakal dapat garansi kayak gini. Dan langsung aja kita buka sekarang untuk melihat isi boxnya kayak gimana. Nah, ini masih segelan semua guys ya, jadi kita cutter. Wow, untuk packagingnya rapi ya, rapi dan premium banget. Nah, ini kita udah dapat apa nih, kabel ya. Ada kabel, wow, kabelnya pun nggak kaleng-kaleng nih guys, bagus banget. Ini kabel dari USB Type A ke USB Type C, dan dia pakai nilon kayak gini. Jadi dia lebih kayak apa ya, kalau nilon gini tuh lebih kuat ya, lebih fleksibel juga untuk dilipat-lipat, ditekuk-tekuk kayak gini. Dan ya rapi banget. Terus kemudian kita juga dapat buku panduannya ya, dan buku panduannya cukup tebal tuh ya. Nah, ada quick start guide-nya ya kan, tuh semua panduan lengkap untuk navigasi dan lain-lain. Tombol-tombolnya juga lengkap di sini. Terus kita juga dapat apa lagi? Oke, ini udah habis. Dan di sini, nah ini dia guys, ini ada mikrofonnya. Kita buka ya. Masih rapi, di segel juga di sini. Gue suka banget sama packagingnya sih ya. Dia nggak asal gitu. Jadi feeling bukanya tuh juga premium. Nah ya, ini dia untuk mikrofonnya, bagus banget. Dan itu untuk yang pertama.
Yang kedua, kita langsung aja buat unboxing. Ya, ini yang kedua adalah JBL Quantum 350 wireless. Kita mau lihat untuk boxnya sendiri, sama boxnya juga premium ya. Jadi keren banget untuk boxnya. Terus kemudian di sini ada detailnya JBL Quantum 350 wireless dan dia mikrofonnya detachable. Jadi bisa dicabut ya. Ntar bakal kita lihat, dan dia juga punya low latency mode dan juga kompatibel dengan beberapa device. Sama untuk kompatibilitasnya, support PC, support PS5, PS4, terus dia juga support Nintendo Switch, support Mac juga, dan sama dia juga udah Discord compatible. Nah, ini memang dibuat untuk gamer nih ya, kayaknya yang memang sering akses Discord. Dan dia juga udah JBL Quantum Surround, jadi ada 3D surroundnya, harusnya buat nggak cuman buat musik ya, surround gini kalau buat game juga lebih imersif sih biasanya, nanti bakal kita coba juga. Dan kalau kita lihat di belakang ini ada beberapa detailnya. Detailnya ini kayak misalkan dia punya driver 40 mm ya, dan powered by JBL Quantum Sound Signature. Jadi drivernya cukup besar, terus juga udah lossless ya, dan juga lag free di 2,4 GHz. Dan dia ringan, nanti kita lihat juga. Terus mikrofonnya itu bisa dicabut ya. Barangkali kalian nggak mau pakai mic bawaannya, tapi mau pakai yang JBL Quantum Stream tadi juga bisa berarti. Terus kemudian juga udah multiple platform compatibility. Oke, dan sama kayak yang tadi, karena ini juga dikasih yang resmi ya, jadinya dia juga dapat garansi dari IMS Indonesia. Ya, di sini ada detailnya. Kalau kalian beli yang resmi juga bakal dapat garansi kayak gini guys. Jadi langsung aja kita buka ya untuk melihat isinya apa. Nah, ini ada segelnya juga ya di bawah. Kita buka segelnya dulu. Oke, jadi kita buka. Wow, packagingnya bagus ya. Ini kita juga dapat beberapa aksesorisnya. Jadi langsung dapat ini nih. Kita coba lihat, ini ada kabel dari USB Type A ke USB Type C ya. Cuman untuk yang ini dia bukan nilon, tetapi dia pakai rubber kayak gini ya. Kabel ya seperti kabel biasanya. Cuman dia memang lebih lembut sih ya kalau dibandingkan dengan kabel USB pada umumnya. Terus kita juga dapat ini mic-nya yang bisa dicopot, bisa dipasang ya. Menarik banget. Terus kita juga dapat ini ada USB-nya, karena dia bisa connect secara wireless ya. Dan kalau kalian gaming dan lain-lain pakai ini tuh receiver gini, biasanya bakalan minim banget untuk delay-nya, dan bakal cocok banget buat kalian yang main game, karena sangat minim delay-nya dibandingkan kalau connect pakai tanpa receiver kayak gini. Terus kita dapat juga untuk Sound is Survival-nya, sama ya, kertas kayak di sana tadi juga ada. Terus dapat juga quick start guide ya, dan ini juga sama lengkapnya sih tuh ya, banyak ada kayak cara pakainya, terus navigasinya dan yang lainnya. Terus kita juga dapat ini nih, kartu garansi atau buku garansinya, produk registrasi dan garansinya ya. Dan terakhir kita ada kertas begini juga, ini informasi juga. Terus ini dia headphone-nya. Dan wow, kita coba taruh di sini dulu. Headphone-nya kita buka ya. Cakep woy. Headphone-nya ini ringan banget by the way. Oke, daripada penasaran ya, kita bakal langsung aja review dua-duanya. Oke, jadi kita mulai dari review JBL Quantum Stream. Ini mikrofon yang sangat menarik ya, karena punya dua polar pattern yang bisa dipilih sendiri. Kita bisa jadiin sebagai mic cardioid dan bisa juga jadi omnidirectional mic. Artinya, mic ini sangat fleksibel untuk dipakai di berbagai keperluan. Polar pattern cardioid sangat cocok ya dipakai buat solo person, kayak misalkan buat gaming, streaming, voice over, solo podcast, online meeting, atau keperluan solo lain, karena suara diambil langsung dari arah depan mic dan banyak fokus pada kita yang sedang ngomong. Jadi berbagai macam noise atau juga pantulan suara yang berasal dari belakang atau dari samping-samping ini bisa sangat minim. Oke guys, dan ini adalah contoh hasil rekaman suara yang gue rekam pakai
microphone JBL Quantum Stream ya, dan ini gua pakai buat main game Valorant. Jadi kayak gini untuk kualitas suara yang dihasilkan ya, dan kalian bisa dengerin sendiri kayak gimana kualitasnya. Tetapi dari yang gua nilai untuk suaranya ini sangat jernih ya, buat keperluan streaming kayak gini atau juga screen record. Dan ini sebenarnya juga nggak cuman kalian pakai buat main game, streaming dan yang lain-lain ya. Kalian juga bisa pakai buat kayak screencast atau juga meeting online, buat keperluan-keperluan lain ya yang perlu mikrofon, itu bisa kalian manfaatkan juga. Dan di JBL Quantum Stream ini menariknya itu dia punya dua pickup pattern sekaligus guys. Jadi pickup patternnya nggak cuma satu, dia punya cardioid juga omnidirectional yang bisa kalian ganti sendiri ya secara sesuai keinginan. Jadi kalian bisa ganti dengan cara yang sangat mudah ya. Untuk saat ini suara yang gua rekam dengan menggunakan cardioid ya. Jadi pickup patternnya gua pakai cardioid, artinya dia ini ngambil dari depan ya. Jadi dari arah kita dan fokus untuk mengambil suara kita. Jadi dari belakang itu nggak dia ambil untuk pickup patternnya. Dan di sini ada banyak keuntungan sebenarnya ya. Kalau buat kita yang live stream sendirian itu bakal sangat cocok karena suara bakal direkam fokus ke kita. Dan untuk suara noise di belakang atau suara berisik-berisik di belakang itu nggak diambil atau nggak di pick up. Dan menariknya lagi untuk cardioid kayak gini ya, kalau misalkan kita rekaman main game atau live stream sendirian kayak gini pakai laptop, contohnya kayak gua sekarang nih pakai laptop, itu juga lebih ini ya, lebih clean untuk suaranya. Kenapa? Karena biasanya kalau main pakai laptop kayak gue sekarang ini, itu kan dia bakal berisik ya di belakang, ada suara noise-nya dari laptop ya, noise fan-nya. Kalau lagi laptopnya panas buat main game, fan-nya pasti berisik. Dan kalau kita pakai cardioid kayak gini, suara yang diambil cuma suara kita, berisiknya laptop kayak noise dari fan dan yang lainnya itu nggak keambil guys. Jadi suara kita lebih jernih waktu dipakai buat live stream ya, atau juga dipakai buat screencast. Sedangkan polar pattern omnidirectional ini cocok dipakai buat multi person, kayak misalkan podcast 2 orang atau lebih, buat rekam rame-rame atau keperluan multi person lain, karena polar pattern ini mengambil suara dari semua arah di sekitar mikrofon. Dan untuk mengubah polar pattern ini itu sangat gampang, karena kita tinggal tekan tahan aja tombol volumenya sekitar 2 detik dan polar pattern otomatis berubah. Ditandai dengan indikasi nyala icon di mic-nya ini. Jadi di kiri ini icon untuk cardioid dan di kanan itu icon untuk omnidirectional. Jadi ini bukan sekedar mic untuk gaming aja, tetapi mic serba bisa untuk dipakai di berbagai keperluan. Ini pakai mode omnidirectional dari JBL Quantum Stream ya. JBL Quantum Stream. Dan biasanya kalau kayak gini tuh buat podcast enak, karena kan kalau kita ngobrol podcast kan bakalan ini ya rame orang lah ya. Rame orang, terus habis itu juga berdua atau berempat kayak gitu, dia bisa ngambil dari segala arah dan nggak perlu pakai mic sendiri-sendiri. Oh iya. Terus untuk noise-nya nanti? Nah itu salah satu ini ya, kayak trade off-nya. Kalau misalnya kita pakai ini, otomatis dia ngambil dari semua. Jadi kalau misalkan ada berisik di kiri kanan atau berisik di tempat lain, maka dia akan keambil, nggak cuman fokus dari kita aja. Tapi ya sesuai keperluan sih, ya kan? Iya. Kalau memang buat rame-rame, ya pastinya ini lebih enak karena nggak perlu beli mic sendiri. Iya sih. Nah, selain punya dual polar pattern yang fleksibel dan cukup langka ya ada di mic kebanyakan, JBL Quantum Stream ini punya desain yang cukup atraktif. Jadi secara look terlihat cukup keren dengan warna hitam doff minimalis, materialnya solid ya, dominasi metal, ada RGB lighting yang by default dia menyala hijau dan bikin tampilannya gaming banget. Dan ini nggak sekedar untuk terlihat keren, tapi juga fungsional buat nunjukin berbagai status mic. Kalau kita touch di atas untuk mute, warna RGB bakal berubah merah, kita tap lagi dan dia kembali hijau. Kontrol navigasi sangat simpel dengan satu panel kontrol yang multifungsi, jadi kita bisa atur semua hal dengan satu tombol ini. Kita bisa putar kanan kiri ya untuk atur volume monitor speaker atau juga volume komputer dengan tanda warna cyan di RGB-nya ini.
Terus kita bisa tekan sekali dan putar kiri kanan ya untuk atur level gain mic-nya. Dan indikator RGB bakal berwarna purple yang brightness-nya ini berubah ya, nyesuaiin seiring level gain mic-nya ini. Dan RGB ini bisa kita matiin dengan tap tahan tombol mute selama 5 detik dan bisa kita ganti-ganti juga warnanya lewat JBL Quantum Engine yang kita install di PC. Nah, untuk peletakannya pun sangat fleksibel karena kita bisa taruh di meja aja dengan stand metal bawaan yang bisa kita atur juga sudut dan arahnya ya. Terus ini juga bisa dilepas untuk kita pasang di tripod atau di boom arm atau juga di stand mic lainnya. Dan di bawah sini dia ada port audio jack ya untuk headset monitor serta terhubung ke PC melalui port USB Type-C ke USB Type-A. Nah, ngomongin PC, JBL Quantum Stream ini kompatibel dengan JBL Quantum Engine yang bisa kalian install ya di Windows. Dan di sini kita bisa mengubah banyak hal dari mic ini, mulai dari warna RGB light sampai polanya juga mau blinking warna-warni atau gimana itu bisa diatur di sini. Kita bisa atur juga equalizer-nya ya, mau flat, conference, mic boost, streaming atau studio bisa diatur semua, termasuk beberapa hal yang bisa diakses di mic-nya ya kayak mute, polar pattern, dan yang lainnya juga bisa diatur lewat JBL Quantum Engine ini. Kalau untuk daya dia langsung dapat dari port USB-nya, jadi langsung port by device ya, dimana dia terkoneksi bisa dari PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation atau Xbox misalnya. Dan ya, dia udah certified dengan Discord yang kalau kalian cek di setting input Discord, ini ada label certified-nya. Dan dengan semua fitur ini gue suka sih ya dengan JBL Quantum Stream ini karena sebagai microphone gaming yang secara tampilan juga gaming banget sebenarnya, tetapi dia ini bisa difungsikan juga untuk keperluan lain di luar gaming. Buat podcast, voice over ini juga bisa. Dan in fact, suara yang kalian dengar sekarang ini itu gua rekam juga pakai JBL Quantum Stream ini. Jadi ya, kalian bisa nilai sendiri juga. Nah, sekarang kita review yang kedua, headset gaming JBL Quantum 350 wireless. Ini headset yang secara features juga cukup lengkap. Jadi sebagai headset gaming, dia punya koneksi dengan latensi yang sangat minim. Nyaris nggak ada delay ya waktu dipakai nge-game dengan koneksi wireless 2,4 GHz melalui USB receiver-nya ini. Suaranya juga terdengar imersif dan experience gaming jadi lebih asik ya pakai headset ini karena soundstage-nya ini cukup luas dan suara musuh, tembakan atau yang lainnya bisa terdengar surround menunjukkan di mana dia berasal. Selain ukuran drivernya memang cukup besar ya 40 mm, surroundnya suara ini juga kebantu sama fitur spatial audio JBL Quantum Surround yang bisa kita aktifkan ya lewat JBL Quantum Engine. Nah, di sini kita bisa atur ya mau di mode balance, precise, immersive atau di mode 7.1 channel. Kita bahkan bisa atur juga berdasarkan diameter kepala kita ya untuk meningkatkan akurasi dari efek surroundnya ini. Dan equalizer-nya juga bisa kita atur di sini. Kita bisa atur ke FPS kalau lagi ngegame FPS misalnya, atau juga atur ke clarity kalau lagi denger podcast, serta beberapa mode lain kayak bass boost dan yang lainnya buat dengerin musik. Nah, kalau ngomongin musik sebagai headset yang sebenarnya diperuntukkan buat gaming, kualitas suara buat dengerin musik masih terdengar cukup enak. Jadi karakter suaranya memang kering ya, terutama di suara vokal, tetapi untuk bassnya masih bisa nendang, detail antar instrumen dan clarity juga cukup baik. Sebenarnya untuk suara ini bisa lebih bulat kalau kalian matiin fitur spatial audio, tetapi gua sendiri lebih senang fitur ini aktif karena sound stagingnya jadi lebih luas dan overall membuat experience denger musiknya bisa lebih baik. Nah, untuk mic di sini ada boom mic yang bisa kita lepas ya dan pasang sesuai kebutuhan. Misalnya buat main game, meeting online atau streaming yang memang butuh mic, ya tinggal dipasang aja. Tetapi kalau buat denger musik, nonton Netflix atau yang lainnya bisa dilepas biar lebih simple. Dan meskipun nggak ada active noise cancelling ya di headset ini, tetapi passive noise cancellingnya udah sangat baik. Jadi dengan musik aktif, noise dan bising dari luar ini bisa teredam dengan baik guys. Dan karenanya buat call ataupun streaming, biar kita nggak teriak-teriak ya, di sini ada fitur side tone yang bisa kita atur volumenya. Jadi kita bisa dengar suara kita sendiri waktu ngomong untuk mencegah efek teriak-teriak waktu kita pakai buat call. Kalian kalau mau pakai mic dari luar atau mic lain yang nggak bawaan dari headset ini, itu bisa kalian lepas aja. Jadinya headsetnya jadi lebih simple ya. Untuk desain JBL Quantum 350 wireless ini terasa nyaman ya digunakan, jadi dia nggak terlalu nekan ke telinga, terus bisa diatur juga besar kecilnya, dan earpads-nya ini empuk ya, terus di atas juga masih ada softpadnya. Materialnya memang dominan plastik, tetapi ini juga yang bikin headset ini ringan ya di sepanjang pemakaian. Untuk warna dominan hitam dengan sedikit sentuhan orange ya yang cukup bikin manis di label left right dan juga di kabelnya.
Dan untuk tombol serta port di kiri ini ada slider volume, ada tombol mute unmute, charging LED, port charging USB Type-C, dan mic input ya untuk boom mic. Sedangkan kalau kita lihat di kanan ini ada power slider dan LED indikatornya. Dan kalau untuk baterai dia bisa bertahan sampai sekitar 22 jam ya dalam sekali charge. Dan selain buat aktivitas gaming, kita juga bisa pakai buat aktivitas lain ya seperti meeting online atau yang lainnya. Dan itu dulu ya yang bisa gue share hari ini guys tentang dua JBL Quantum series ini. Dan baik JBL Quantum Stream ataupun JBL Quantum 350 wireless ini dijual ya dengan bandrol harga 2 jutaan dan bisa kalian dapetin di JBL Indonesia Mobile App, semua e-commerce official JBL Indonesia dan JBL Store di seluruh Indonesia. Untuk link pembelian dan detail harga terupdate kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan atau pendapat tentang dua produk ini bisa kalian sampaikan juga ya di kolom komentar. Gue Febian dari Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.